Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Sebelum saya memulai materi yang akan saya bawakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Fadila, NPM 1905170053 dari kelas 6B Akuntansi Pagi, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi dan apa tujuan dari akuntansi itu. Nah, pengertian dari akuntansi itu sendiri adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mencatat transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga menghasilkan sebuah informasi yaitu laporan keuangan, di mana dalam menghasilkan laporan keuangan ini kita akan mengerjakan siklus akuntansi terlebih dahulu sehingga mendapatkan laporan keuangan. Dan tujuan dari akuntansi tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditur, investor, pemilik, dan lain-lainnya. Nah, kita masuk nih ke materi. Yang pertama itu ada syarat-syarat pelaporan. Inti sari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi memakai sumber daya, biasanya hal tersebut tidak dilakukan secara sukarela kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Informasi yang dilaporkan adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif diperlukan. Persyaratan pelaporan dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa. Persyaratan dalam melakukan pelaporan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara oleh setiap organisasi maupun sekelompok orang. Contohnya, dalam suatu organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka, sehingga dapat menilai kinerja bawahannya agar sesuai dengan persyaratan atau ketentuan. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh publik diharuskan untuk melaporkan secara ekstensif kepada Bapepam dan publik untuk status keuangan dan operasinya. Setiap orang yang terlibat dalam perancangan atau penggunaan sistem informasi perlu memahami dampak yang mungkin dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi serta bagaimana memprediksikan dan mengidentifikasikan dampak semacam itu. Nah, masuk kita ke materi yang kedua, di mana materi kedua adalah bagaimana persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Antara lain, yang pertama itu adalah antisipasi penggunaan informasi, di mana di sini membahas mengenai bagaimana penerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Atau pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya, mereka yakin akan mengarah pada hasil yang mereka inginkan. Pengirim informasi tersebut mencoba untuk menyimpulkan bagaimana penerima informasi akan menggunakan dan bereaksi terhadap informasi yang disediakan. Kedua adalah prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai, di mana di sini membahas mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan sehingga akan mengetahui seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan. Atau di mana seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, dan jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah. Yang
Yang ketiga adalah insentif atau sanksi, di mana di sini membahas mengenai memberikan penghargaan atau sanksi untuk memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima. Atau semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, semakin hati-hati si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan dapat diterima oleh si penerima. Yang keempat adalah penentuan waktu, di mana di sini membahas mengenai waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengirim telah bertindak, maka tidak ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Yang kelima adalah strategi respon interaktif, di mana di sini membahas mengenai ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling mudah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari penerima. Yang keenam adalah pengaruh perhatian, di mana dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi. Karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu dampak dari persyaratan pelaporan. Pertama, akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standards Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FIRF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. FASB dan FIRF baru-baru ini mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkannya secara eksplisit dalam proses penetapan standar. Awal tahun 1969 diusulkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP dapat mempengaruhi perilaku. Yang kedua adalah akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan, di mana umumnya persyaratan pelaporan dianggap rumit dan sulit bagi pembayar pajak. Kerumitan tersebut tidak hanya dirasakan pembayar pajak, tetapi orang lain seperti karyawan, dengan maksud agar hukum pajak lebih dipatuhi. Yang ketiga, akuntansi sosial. Akuntansi sosial eksternal masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan, meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela. Yang keempat adalah akuntansi manajemen. Manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Dan materi yang keempat atau materi yang terakhir adalah penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif, yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memberlakukan suatu persyaratan pelaporan. Terima kasih telah menonton video penjelasan mengenai aspek keperilakuan dalam persyaratan pelaporan yang saya bawakan hari ini. Untuk setiap kesalahan, baik itu secara lisan maupun secara tulisan, dan kesalahan dalam materi-materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.